Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali bersama Ibu di channel Guruku. Halo anak-anak, khususnya anak-anak kelas 4 ya. Apa kabar dengan kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Nah anak-anak, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan membahas latihan soal yang ada di buku Senang Belajar Matematika kelas 4 halaman 197 sampai dengan 204. Baiklah, sebelum memulai, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya agar kalian mendapatkan pemahaman dari apa yang Ibu sampaikan. Nah, kita mulai saja ke soal nomor 1. Ya, di sini ada pilihan ganda ya. Nomor 1, gambar di bawah ini yang bukan merupakan segi banyak beraturan adalah apakah A, B, C, atau D? Silahkan kalian menjawab dulu. Ya, betul. Jawabannya adalah C. Nomor 2, sebuah bangun datar mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. 1. Mempunyai 4 sisi sama panjang. 2. Mempunyai 4 sudut sama besar. 3. Kedua diagonalnya sama panjang dan saling berpotongan tegak lurus. Bangun datar yang mempunyai sifat-sifat tersebut adalah apakah jawabannya A, B, C, atau D? Silahkan menjawab dulu. Iya, betul ya. Jadi jawabannya adalah A. Ya, diketahui kelilingnya 48 cm ya. Di sini kelilingnya 48 cm. Ya. Kemudian yang ditanyakan adalah luas persegi. Nah, kita gunakan rumus keliling. K sama dengan 4 kali S karena ini adalah rumus keliling dari persegi yang memiliki sisinya sama, ada 4 sisi ya. Nah, kemudian K-nya ini kita ganti dengan 48 sama dengan 4 kali S. S-nya akan kita cari ya terlebih dahulu S-nya, maka S-nya disendirikan. Ya, biar sendiri jadi 4-nya ini pindah ke sini. Di sini perkalian pindah jadi bagi. Nah, S-nya boleh ditukar ya di sebelah kiri. S sama dengan 48 dibagi 4 sama dengan 12 cm. Ini adalah sisi daripada persegi tersebut. Nah, tapi di sini kita akan mencari luas persegi. Luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Sisinya tadi sudah tahu ya 12. Berarti 12 kali 12 sama dengan 144 cm persegi. Bagaimana cara menghitungnya? Bisa kan? Ya, seperti ini 12 kali 12 ya. Kemudian 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2, 1 kali 2, 2, kemudian 1 kali 1, 1, kemudian ditambah ya. Ini 4, 4, 1. Jadi jawabannya adalah yang C. Selanjutnya nomor 4, sebuah meja berbentuk persegi. Nah, di sini persegi lagi dengan panjang sisinya 150 cm. Jika di sekeliling tepi meja akan dipasang hiasan pita. Nah, di sini di sekeliling ya, berarti keliling. Maka panjang pita yang dibutuhkan adalah, nah ini jawabannya diketahui persegi dengan panjang sisi ya, meja yang berbentuk persegi. Panjang sisinya 150 cm. Nah, karena di sini akan dipasang atau dihias pita sekelilingnya, berarti yang kita harus cari adalah kelilingnya. Keliling persegi itu adalah ya 4 kali sisi ya. Kemudian di sini tadi sisinya 150 cm, berarti 4 kali 150 cm. Sama dengan, nah ini dikalikan ya,
150 kali 4 ya. Di sini 4 kali 0, 0. 4 kali 5, 20, simpan 2. Di sini 0. 4 kali 1, 4 tambah 2. Jadi 6. Nah, ini kelilingnya 600 cm karena masih cm ya. Nah, lihat jawabannya di sini menggunakan meter, berarti cm dirubah menjadi meter. Ya, cm ke meter itu di tangga satuan panjang itu adalah naik 2, berarti dibagi 100 ya. Jadi 600 dibagi atau per 100. Nah, di sini ada 0, kita coret 0-nya. Nah, jadi 6/1 itu sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 5. Pak Udin ingin menjual sebidang tanah yang berbentuk persegi, ya persegi lagi, dengan ukuran 15 meter. Jika perkiraan harga jual tanah tersebut adalah 300.000 per meter persegi, maka hasil penjualan tanah Pak Udin adalah ya. Nah, berarti kita harus menghitung luasnya ya, bukan kelilingnya ya. Karena di sini adalah meter persegi berarti luasnya. Luasnya, rumus dari persegi itu adalah sisi kali sisi. Ya, sisinya tadi 15 meter kan, berarti 15 meter kali 15 meter sama dengan 225 meter persegi. Nah, katanya per meter persegi itu harganya 300.000, berarti 225 meter persegi kali 300.000. Nah, ini boleh dikalikan dulu yang ininya ya, 225 kali 3, nolnya disimpan dulu. 225 kali 3. Nah, 3 kali 5, 15, simpan 1. Kemudian tulis 5. 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. Kemudian 3 kali 2, 6. Ya. Nah, di sini ada 0, 5 ya. Kita tinggal menambahkan nolnya 5. Sehingga menjadi, nah di sini kalau dibuat rupiah, ya Rp ini harus ditambahkan 0,00. Ini menandakan bahwa ini adalah rupiah. Jadi jawabannya adalah yang A. Nomor 6. Keluarga Siti memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang seperti pada gambar. Luas tanah keluarga Siti tersebut adalah, nah ini pada gambar berarti bukan luas sebenarnya ya, seperti misalnya berbentuk denah ya kan. Baik. Nah, diketahui tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang sisi 15 cm ya, di sini 15 cm ya. Sentimeter. Kemudian ini cm. Ya, lebarnya 7 cm. Ditanya luas persegi panjang ya. Maka rumus luasnya yaitu panjang kali lebar. Panjangnya 15, lebarnya 7. Berarti 15 kali 7 sama dengan 105 cm persegi. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 7, Udin berlari mengelilingi. Di sini ada kata kunci mengelilingi. Mengelilingi tanah lapang sebanyak 5 kali. Jika tanah lapang tersebut berbentuk persegi panjang dengan ukuran 25 meter kali 15 meter, maka jarak tempuh lari Udin adalah, berarti Udin itu lari mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang. Dia mengelilingi sebanyak 5 kali. Nah, di sini diketahui ya. Kemudian di sini ada ukurannya. Nih. Nah, yang ditanya adalah jarak tempuh. Berarti kalau mengelilingi kita harus menggunakan rumus keliling ya. Keliling persegi panjang itu 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar. Nah, di sini 2 kali panjangnya 25 ya, 25 meter
lebarnya 15 meter. Nah, ini ditambah dulu ya yang di dalam kurung. Nah, kemudian setelah ditambah baru dikalikan. Hasilnya adalah 80 meter. Ini kelilingnya. Dia mengelilingi tanah lapang tersebut sebanyak 5 kali. Berarti 5 kali kelilingnya ya. 5 kali 80 meter sama dengan 400 meter. Jadi jawabannya yang D. Nomor 8. Sepotong papan berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 220 cm dan lebarnya 1 meter. Luas papan tersebut adalah, ya di sini papan berbentuk persegi panjang dengan panjang 220 cm dan lebarnya 1 meter ya. Nah, 1 meter ini dibuat menjadi sentimeter, berarti 100 cm. Maka luasnya adalah di sini panjang kali lebar 220 kali 100 sama dengan 22.000 cm persegi. Jadi luas papan tersebut adalah yang D ya, 22.000 cm persegi. Nomor 9, seorang tukang ingin memasang keramik atau ubin di sebuah gedung. Jika gedung itu berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 20 meter dan lebar 12 meter. Dan keramik atau ubin yang akan dipasang berukuran 40 cm kali 40 cm. Maka banyak keramik yang akan dipasang oleh tukang tersebut adalah, ya di sini kita mencari luas gedungnya dulu ya. Luasnya tadi adalah 20 meter kali 12 meter. 20 kali 12 ini dikalikan, hasilnya adalah 240 meter persegi ya ini. Kemudian luas keramiknya tadi 40 cm kali 40 cm sama dengan 1600 cm persegi ya. Karena di sini meter dalam bentuk meter persegi, berarti di sini sentimeter perseginya dirubah menjadi meter persegi. Sentimeter ke meter persegi itu kan naik ya, naik berarti 2 langkah. Berarti dibagi 10.000. Jadi di sini 1.600 dibagi 10.000 ya, 10.000. Nah, di sini ada 02, kita coret nolnya. Nah, jadi 16 per 100 sama dengan 0,16. 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian sekarang kita akan menghitung banyaknya keramik yang akan dipasang. Berarti di sini luas gedung dibagi luas keramik. Ya, luas gedungnya tadi ini sama-sama sudah meter ya. Udah dirubah menjadi meter semua. Jadi di sini 240 dibagi 0,16. Hasilnya adalah 1.500 buah. Bagaimana cara menghitung ini? Kalian perhatikan ya di sini. Berarti 240 kita buat pecahan desimal ini menjadi pecahan biasa. Dibagi 16, di sini 16-nya di belakang koma ya, berarti 2 angka di belakang koma. Jadi 16 per 100. Ya. Nah, ini boleh kita balik ya. Jadi 240 kali. Nah, ininya dibalik 100-nya menjadi di atas ya. Jadi ini baginya dibalik menjadi kali atau kebalikan. Kemudian 16 per 100-nya juga kebalikan. Berarti 100 per 16. Nah, kemudian di sini kita bisa sederhanakan ya. Di sini dibagi 8 ya. 24 dibagi 8 masih ada 01 ya. 24 dibagi 8 itu adalah 3. Kemudian 16 dibagi
8 itu adalah 2 ya. Nah, di sini 3, di sini ada 3, kemudian nolnya 1, 2, 3, ada 3. 1, 2, 3, jadi 3.000. 3.000 per 2 atau 3.000 dibagi 2, yaitu 3.000 dibagi 2, yaitu 1.500 buah. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 10, terdapat sebuah taman berbentuk segitiga sama sisi. Dayu berjalan mengelilingi taman tersebut. Pada setiap sisinya ternyata Dayu berjalan sejauh 16 meter. Jika Dayu berjalan di sekeliling taman kembali ke tempat awal, maka keliling taman tersebut adalah, ya, di sini panjang sisinya taman itu adalah 16 meter. Jadi kelilingnya, ya, karena di sini segitiganya sama sisi berarti sisinya sama ya, 16. Jadi 16 kali 3 sama dengan 48 meter. Jawabannya yang C. Nomor 11, perhatikan gambar berikut. Luas segitiga tersebut adalah, ya, luas segitiga itu rumusnya 1/2 kali A ini alas, kali T ini adalah tinggi. Nah, alasnya adalah yang ini ya, 15 cm. Kemudian tingginya ini yang ini ya, 6 cm. Nah, ini bisa disederhanakan, 6 dan 2-nya dicoret, dibagi 2, 1, 6 dibagi 2, 3 ya. Jadi 1, ini 1/1 jadinya 1 kali 15 kali 3 sama dengan 45 cm persegi. Jawabannya yang C. Nomor 12. Pak Edo mempunyai kebun berbentuk gambar di bawah ini. Bentuknya segitiga ya. Nah, jika taman tersebut ingin ditanami rumput dan biaya rumput per meter persegi itu adalah Rp50.000, maka biaya yang harus dikeluarkan Pak Edo adalah, nah, di sini luasnya ya setengah kali alasnya itu adalah 14 cm kali tingginya yang ini ya, tingginya 12 sama dengan 84 meter persegi. Nah, tadi katanya biaya yang harus dikeluarkan per meter persegi itu adalah 50.000, berarti 84 kali 50.000 sama dengan 4.200.000. Jadi jawabannya yang A. Nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Garis P dan garis Q merupakan dua garis yang saling, ya, betul sekali. Jawabannya yang D, saling sejajar. Nomor 14. Berikut ini data hobi siswa salah satu SD ya. Penyajian data tersebut dalam bentuk diagram batang. Apakah A, B, C atau D? Perhatikan ya diagram batangnya. Jawabannya adalah yang A, karena di sini membaca itu ada 5 siswa ya, betul. Menggambar ada 9, cocok. Kemudian olahraga ada 12 ya, cocok. Kemudian menyanyi ada 8, juga cocok. Kemudian di sini menari ada 6, cocok. Jadi jawabannya yang A. Nomor 15, data pengunjung objek wisata dinyatakan pada sebuah diagram batang sebagai berikut. Nah, di sini hari Ahad atau Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai seminggu ya. Pada hari apakah banyak pengunjung terbanyak berkunjung? Nah, di sini yang paling banyak di sini ya. Yang paling banyak yang ini. Nah, yang di sini. Nah, itu adalah hari Ahad. Jadi jawabannya yang A. Nomor 16.
Data hasil panen kedelai di suatu desa selama 5 tahun disajikan dalam diagram batang berikut. Selisih hasil panen tertinggi dan terendah pada diagram tersebut adalah, nah di sini yang tertingginya adalah 500 ya, ini tertingginya. Kemudian terendahnya 100 ya. Nah, selisih itu berarti angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Jadi 400. Selisihnya 400. D jawabannya. Nomor 17. Data tinggi badan siswa kelas 4 disajikan dalam diagram berikut. Jika banyak siswa di kelas 4 seluruhnya ada 60, maka banyak siswa kelas 4 yang mempunyai tinggi badan 132 cm adalah, berarti yang ini ya, kita akan cari. Berarti kita hitung dulu ini ada 7, yang ini ada 12, 14, 10, dan 9. Lalu kita tambahkan. Nah, hasilnya adalah, setelah kita tambah tadi hasilnya 52. Maka banyaknya siswa yang mempunyai tinggi badan 132 cm itu berarti 60 dikurangi data yang ada 52 sama dengan 8. Jadi jawabannya yang C. Nomor 18, di bawah ini adalah diagram batang data pengunjung perpustakaan sekolah selama 1 pekan. 1 pekan itu maksudnya 1 minggu. Berapa banyak pengunjung selama 1 pekan? Nah, berarti kita harus menjumlahkan ya. Nah, ini 50, kemudian 30, yang ini 28, 55, 10, dan 25 kita tambahkan, ya hasilnya adalah 198. Jawabannya yang B. Nomor 19. Data banyak pengunjung usia 20-40 tahun di sebuah daerah selama 5 tahun disajikan dalam diagram berikut. Berapa banyak kenaikan penduduk dari tahun 2016 sampai 2017, berarti dari 2016 ini sampai 2017. Berapa kenaikannya? Perhatikan di tahun 2016. Yang agak tebal ini adalah laki-laki, kemudian ini perempuannya. Nah, 2016 laki-lakinya di sini ada 1000, kemudian 2017 laki-lakinya ada 1200. Ya, jadi laki-laki kenaikannya 200 orang ya. Kemudian yang perempuan, lihat di 2016 di sini 1400, kemudian naik menjadi 1500. Nah, yang perempuannya ada 100 orang. Jadi kenaikan penduduk tahun 2016 sampai dengan 2017, nah ini ditambah ya, adalah 300 orang. Jawabannya yang C. Dengan menggunakan busur, berapa besar sudut B, sudut ini ya, pada gambar berikut. Nah, ini kalau diukur menggunakan penggaris busur, maka hasilnya adalah maka hasilnya adalah 30 derajat. Nomor 21, diketahui sebuah segitiga mempunyai sudut 50 derajat dan 100 derajat. Besar sudut yang ketiga adalah, ya, sudut segitiga itu seluruhnya ada 180. Nah, ini yang diketahui sudutnya 50 dan 100, berarti 150. Jadi kita kurangi ya, 180 derajat dikurangi 150 adalah 30 derajat.
Jawabannya yang C. Nomor 22, jumlah sudut pada segi 5 adalah, ya segi 5 seperti ini ya, ini segi 5 beraturan. Ini kalau kita tarik garis seperti ini, berarti ini adalah trapesium, dan ini adalah segitiga yang atasnya ya. Trapesium itu jumlah sudut seluruhnya adalah 360, segitiga 180. Jadi ditambahkan ya, hasilnya seluruh sudutnya adalah 540. Jawabannya yang D. Soal nomor 23, perhatikan gambar jam berikut. Nah, ini ada jam yang menunjukkan pukul 8, pas ya. Besar sudut terkecil yang dibentuk dua jarum jam tersebut adalah, nah di sini setiap jarak antara angka itu membentuk sudut 30 derajat. Kita lihat di sini berapa kali dia loncat ya. 1, 2, 3, 4 sampai ke angka 8 ini adalah 4 loncatannya. Setiap loncatannya itu adalah 30 derajat. Berarti 30 kali 4. Ya. 30 derajat kali 4 sama dengan 120 derajat. Jawabannya yang D. 24. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh kedua jarum jam yang menunjukkan pukul 3.30 adalah, nah ini jamnya ya, pukul 3 lebih 30 menit. Nah kita akan menghitung sudut ininya ya, berapa derajat. Kita lihat di sini. Nah, ini kan dari sini ke sini ini membentuk sudut 30 derajat. Ini 1. Nah, di sini setengah ya, setengahnya. Jadi 2 kali loncat itu dikalikan dengan 30 ditambah setengah loncatan itu berarti 30 dibagi 2 yaitu 15. Jadi ini 60 ditambah 15. Hasilnya adalah 75 derajat. Jawabannya yang B. Perhatikan gambar pengukuran salah satu sudut segitiga berikut. Nah, hasil pengukuran sudut C itu yang ini ya, sudut C pada segitiga tersebut adalah, nah di sini kan dari sini ke sini itu adalah 15 ya, setiap loncatan ini adalah 10 ya, 10 semua. Terus di sini dari 90 ke sini ini adalah 15. Berarti kita tinggal mengurangkan saja 90 derajat dikurangi 15 sama dengan 75 derajat. Jawabannya yang A. Jawablah pertanyaan berikut. Tentukan keliling dan luas dari masing-masing gambar bangun datar berikut. Ya, yang A dulu kita lihat di sini jawabannya. Karena ditanya keliling, berarti ini adalah persegi ya. Kalau persegi sisinya sama, berarti 4 kali sisi. 4 kali 9, karena di sini sisinya 9, sama dengan 36 cm. Luasnya sisi kali sisi, berarti 9 kali 9 sama dengan 81 cm persegi ya. Kemudian yang B kelilingnya, karena ini persegi panjang berarti 2 kali dalam kurung panjang ditambah lebar. Panjangnya 14, lebarnya 9 ditambahkan menjadi 23. 23-nya dikalikan 2 sama dengan 46 cm. Kemudian luasnya panjang kali lebar. Panjangnya 14, lebarnya 9. Dikalikan hasilnya 126 cm persegi. Kita lanjut ke bagian yang C. Nah, di sini kita akan mencari keliling dan luasnya. Nah, karena di sini belum diketahui garis yang miring itu, berarti kita menghitung dengan menggunakan rumus Pythagoras ya.
Sisi miringnya ini akar dari alasnya dikuadratkan, kemudian ditambah dengan tingginya dikuadratkan. Jadi ini 12 kuadrat sama dengan 12 kali 12. Hasilnya 144. Ditambah 9 kuadrat berarti 9 kali 9 yaitu 81. Nah, ditambahkan ini ditambah ya. Ditambah hasilnya 225. Jadi ini akar 225. Akar 225 itu adalah 15 cm. Kemudian kelilingnya berarti harus mencari kelilingnya, menghitung keliling. Nah, di sini sisi miringnya sudah ketemu ya, 15 cm. Nah, kita tinggal nambahkan saja 9 cm ditambah 12 ditambah 9. Hasilnya adalah 30 cm. Kemudian luasnya, rumus menggunakan setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 12, tingginya 9. Nah, ini bisa disederhanakan 2 dan 12-nya dibagi 2 adalah 6 ya. Jadi 6 kali 9 sama dengan 54 cm persegi. Nah, ini adalah luas segitiga itu. Kemudian yang nomor 2, perhatikan gambar berikut. Luas daerah yang diarsir adalah, ya daerah yang ini yang berwarna biru ya. Nah, ini kalau kita tarik garis ini berarti membentuk 2 segitiga yang sama ya. Jadi cara menyelesaikannya, luas daerah yang diarsir adalah ini H bukan G. Adalah 2 kali segitiga. Nah, 2 kali, ini rumus segitiganya, alasnya, ini alasnya ya, yang ini alasnya. Ini alasnya kan sama dengan 24 cm ya, ini 24. Kemudian tingginya yang ini, tingginya itu setengah dari alasnya, berarti tingginya 12. Jadi di sini 2 kali dalam kurung setengah kali 24 kali 12. Nah, ini bisa disederhanakan dibagi 2. 1 ini dibagi 2, 12 ya. Nah, di sini 12 kali 12 sama dengan 144. Kemudian dikalikan dengan 2 ya, karena rumusnya 2 kali ya. Nah, luasnya menjadi 288 cm persegi. Nomor 3, halaman belakang sebuah gedung berbentuk persegi panjang. Berukuran 55 meter kali 35 meter. Di sekeliling halaman tersebut akan dibuat pagar dengan perkiraan biaya pembuatan Rp300.000 per meter. Ya, berapa biaya pembuatan pagar di sekeliling halaman tersebut? Berarti kita menggunakan rumus keliling. Ya, keliling persegi panjang, 2 kali panjang ditambah lebar. Panjangnya 55 dan lebarnya 35. Tambahkan dulu yang di dalam kurung, itu hasilnya 90. 90 kali 2 atau 2 kali 90 sama dengan 180 meter. Nah, biaya pembuatan pagar per meter, nah di sini ada 180 berarti per meternya 300.000, kalikan ya, ini dikalikan, hasilnya adalah 54 juta rupiah atau seperti ini nulisnya ya. Kemudian nomor 4, diagram berikut ini memperlihatkan data tentang banyak karyawan di PT Makmur Jaya di berbagai bagian. Nah, ini tanda yang tebal ini laki-laki, kemudian yang agak terangnya ini adalah perempuan. Selisih antara banyak karyawan bagian perpajakan dan produksi adalah, nah di sini banyaknya karyawannya, perpajakan, laki-lakinya ada 24, perempuannya ada 38. Kemudian di bagian produksi, laki-lakinya ada 52 dan perempuannya ada 45. Lalu kita lihat di sini
selisih, karena di sini yang ditanyakan adalah selisih antara banyak karyawan, bagian perpajakan dan produksi, berarti selisih karyawan perpajakan dikurangi karyawan produksi. Selisih itu dikurangi ya. Nah, karyawan perpajakan di sini 24 ditambah 38 sama dengan 62 ya. Kemudian yang bagian produksi laki-lakinya ada 52, perempuannya ada 45. Ini tambahkan hasilnya 97. Jadi selisih banyak karyawan bagian perpajakan dan produksi itu ada 35 orang. Nomor 5, tentukan besar sudut yang dibentuk 2 jarum jam pada pukul berikut. Nah, pukul 2 ya, pukul 2 pas. Ini seperti ini. Nah, kita akan mengukur sudutnya. Ingat tadi setiap langkah dari angka 1 ke angka berikutnya itu adalah 30 derajat. Ini ada berapa langkah? 1, 2. Ada 2 langkah ya. Berarti 2 kali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Kemudian 6 lewat 30. Nah, ini ya. Ini pukul 6 lewat 30. Berapa derajat? Nah, karena di sini ada setengah saja ya, tidak sampai 1 langkah. Tidak sampai 1 langkah tapi hanya setengah. Ya, hanya setengah saja. Berarti setengah kali 30 sama dengan 15 derajat. Sekarang yang C ya, pukul 10.20 atau pukul 10 lewat 20 menit. Jadi gambar jamnya seperti ini. Kita akan menghitung berapa derajat. Ya, berarti dari sini ke sini ya. Nah, ya, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 dulu ya. Ini berarti di sini 5 kali 30 derajat ditambah. Nah, di sini kan tidak sampai di tengah-tengahnya. Jadi diperkirakan ada 1/3 dari 30 derajat ini ya. Ya, jadi ditambah 1/3 kali 30. Nah, ini kan kalau dibagi 3 kan 1, ini bagi 3 10. Jadi 10 kali 1 10. Nah, ininya dikalikan 150 derajat. Kemudian ditambahkan hasilnya 160 derajat.